Assalamualaikum anak soleh-soleha, ketemu lagi di pelajaran matematika bersama Ustazah Anita. Yuk kita mulai. Soal pertama, Budi mempunyai tali dengan panjang 7/5 meter. Tali itu diberikan kepada Andi 3/4 meter dan untuk Ani 1/2 meter. Berapa meter sisa tali Budi? Jadi pertama kita hitung dulu. Panjang tali Budi adalah 7/5. Diberikan kepada Andi 3/4. Nah, kalau kita berikan berarti talinya berkurang. Jadi kita kurangkan 7/5 dikurang 3/4. Samakan dulu penyebutnya. Cari KPK-nya, jawabannya 20 yang di bawah. Kita kurangkan yang di atas, jawabannya adalah 13/20. Setelah itu diberikan kepada Ani 1/2. Jadi yang sudah kita kurangkan buat Andi tadi, kita berikan kepada Ani dikurangkan lagi. 13/20 dikurang 1/2. Samakan lagi penyebutnya 20. Setelah itu kita kurangkan 13 kurang 10, jawabannya adalah 3. 3/20. Jadi panjang sisa tali Budi adalah 3/20. Soal nomor 2. Di dalam kotak terdapat 3/4 kg gula pasir. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/2 kg. Berapa kilogram gula pasir yang terdapat di dalam kotak jika ibu menuang lagi 4/5 kg gula pasir ke dalam kotak? Ya, pertama kita lihat dulu. Gula di dalam kotak adalah 3/4 kg. Digunakan untuk membuat kue 1/2 kg. Karena akan digunakan, berarti kita kurangkan. 3/4 dikurang 1/2. Ubah dulu jadi pecahan biasa. 11/4 dikurang 3/2. Setelah itu samakan penyebutnya, lalu dikurangkan. Jawabannya adalah 5/4. Setelah itu, ibu menuang lagi 4/5. Karena ibu menuang berarti menambah. Jadi 5/4 ditambah 4/5. Samakan penyebutnya, yaitu 20. Jumlahkan yang di atas, hasilnya adalah 41/20. Kita ubah jadi pecahan campuran 21/20. Jadi banyak gula di dalam kotak adalah 21/20 kg. Selanjutnya, ayah membeli pupuk sebanyak 0,8 kg. Paman membeli pupuk sebanyak 1/2/5 kg. Pupuk tersebut dicampurkan lalu dipakai sebanyak 3/4 kg untuk tanaman. Berapa kilogram sisa pupuk yang dibeli ayah dan paman? Nah, ini kita tulis lagi. Pupuk ayah 0,8 kg. Pupuk paman 1/2/5 kg. Dicampurkan. Kalau dicampur berarti kita tambahkan. Jadi 0,8 ditambah 1/2/5. 0,8 dan 1/2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,8 jadi 8/10, 1/2/5 jadi 7/5. Kembali lagi kita samakan penyebutnya, yaitu 20. Jumlahkan yang di atas, jawabannya 44/20. Lalu dipakai untuk tanaman sebanyak 3/4 kg. Menghitung sisa pupuknya adalah 44/20 dikurang 3/4. Samakan lagi penyebutnya adalah 20, kurangkan pembilangnya, jawabannya adalah 29/20. Karena yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, jadi kita ubah menjadi pecahan campuran. Jawabannya jadi sisa pupuk adalah 9/20 kg. Soal nomor 4, Pak Andi membawa 3/5 karung beras. Pak Salim membawa 3/4 karung beras. Pak Gani membawa 1/2 karung beras. Berapa karung jumlah beras yang dibawa ketiga orang tersebut? Nah, kita catat. Yang pertama Pak Andi. Pak Andi membawa 3/5. Pak Salim membawa 3/4. Pak Gani membawa 1/2. Karena yang ditanyakan adalah berapa karung jumlah beras yang dibawa ketiga orang, berarti tiga-tiganya kita jumlahkan. 3/5 tambah 3/4 tambah 1/2. Cari penyebutnya yang sama, jawabannya 20. Kita hitung yang di atasnya adalah 37/20. Kembali lagi, karena yang di atas lebih besar, jadinya kita ubah menjadi pecahan campuran. Jawabannya 1/17/20.
Jadi jumlah beras adalah 1/17/20 karung. Soal nomor 5, Bu Dini mempunyai beras 5 kg. Pada hari pertama, beras tersebut dimasak 1,25 kg. Pada hari kedua, 3/5 kg. Dan pada hari ketiga, 1,375 kg. Berapa kilogram beras Bu Dini yang masih tersisa? Dari awal, total berasnya adalah 5 kg. Hari pertama, 1,25 kg dimasak. Berarti kita kurangin ya, 5 dikurang 1,25. Terus dikurangin lagi hari kedua. Hari kedua 3/5. Baru dikurangin lagi hari ketiga 1,375. Jadi karena 3/5 di sini adalah pecahan yang sendirian, kita ubah menjadi desimal. 3/5 ubah menjadi desimal menjadi 0,6. Jadi sisa berasnya 5 dikurang 1,25 dikurang 0,6 dikurang 1,375. Jawabannya adalah 1,775. Jadi sisa beras Bu Dini adalah 1,775 kg. Soal nomor 6, untuk gambar kalian bisa lihat di buku ya. Soalnya berat balok A, B, C, dan D berturut-turut adalah 2,7 kg, 3,15 kg, 4,25 kg, dan 4,125 kg. Untuk menyeimbangkan timbangan tersebut, akan diletakkan balok E di sisi balok D. Tentukan berat balok E supaya timbangan tersebut menjadi setimbang. Kita hitung dulu sebelah kiri, sisi A, B, C. Jadi berat balok A tambah balok B tambah balok C adalah 2,7 ditambah 3,15 ditambah 4,125. Kita jumlahkan secara bersusun seperti contohnya yang saya tuliskan, sama dengan hasilnya 10,10 kg. Lalu untuk menghitung balok E, kita kurangkan yang sudah kita hitung tadi dengan balok D. Jadi 10,10 kita kurang dengan 4,125. Jawabannya adalah 5,975 kg. Jadi berat balok E agar timbangannya setimbang adalah 5,975 kg. Soal nomor 7, Nenek membeli 40 buah apel. 3/4 bagian apel diberikan kepada cucu-cucunya. 1/5 bagian disimpan di kulkas dan sisanya dimakan. Berapa buah apel yang dimakan nenek? Jadi awalnya apel nenek itu ada 40 buah. Diberikan kepada cucunya itu 3/4 dari 40 buah nenek tadi. Jadi karena dia dari 40, karena dia ada kata darinya, jadi kita kalikan. 3/4 dikali 40. Jawabannya adalah 30 buah. Disimpan di kulkas 1/5. 1/5 dari 40 tadi. Berarti 1/5 dikali 40. 1 kali 40 itu 40. Dibagi 5 itu hasilnya 8 buah. Yang dimakan nenek itu sisanya. Jadi 40 dikurang yang diberikan kepada cucu dikurang 30. Dikurang yang disimpan di kulkas ada 8. 40 kurang 30 kurang 8. Jawabannya adalah 2 buah. Jadi apel yang dimakan nenek adalah 2 buah. Selesai deh nomor 7. Sekarang soal terakhir nomor 8. Niken membawa 3/4 mangkok es kopior. Kemudian 1/2 bagiannya diberikan kepada Adam. Berapa bagian sisa es kopior Niken sekarang? Awalnya es kopior Niken adalah 3/4. Diberikan kepada Adam 1/2. Jadi 1/2 dari es kopior Niken yaitu 1/2 dikali 3/4. 1 kali 3 adalah 3. 2 dikali 4 adalah 8. Jawabannya 3/8. Itu yang diberikan kepada Adam. Sisanya, sisa es kopior Niken 3/4 dikurangin yang dikasih ke Adam. Dikurang 3/8. Samakan penyebutnya yaitu 8. Kurangkan atasnya 6 dikurang 3 adalah 3. Jadi jawabannya sisa es kopior Niken adalah 3/8 mangkok. Oke anak soleh-soleha, sekian itu tadi pembahasan tentang 8 soal yang Ustazah tugaskan kemarin. Nah itu
diingat-ingat lagi, dipahami lagi bagaimana cara menghitungnya kalau pakai soal cerita ya. Nah, untuk pekan depan, insya Allah kita akan ada ulangan harian bab 1 dengan materi sebagai berikut. Jadi jangan lupa belajar di rumah ya. Sampai ketemu di ulangan pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum.